Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Ngainah SPD, Guru Bimbingan Konseling di SMK Negeri 2 Bengkalis, Riau. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Padang dengan nomor mahasiswa 23319100. Pada hari ini, tanggal 3 Desember 2023, saya akan melakukan ujian praktek layanan konseling individu mengentaskan permasalahan pembulian di media sosial di SMK Negeri 2 Bengkalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Krisna, ayo silakan masuk. Ya, silakan duduk, Krisna. Oke, baik. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah. Baiklah, Krisna. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Semoga dengan adanya kita membaca doa ini tadi, kegiatan layanan konseling individu terlaksana dengan baik, ya. Baiklah, Risna. Sekarang Risna tahu kenapa Risna Ibu panggil ke ruang BK? Tidak tahu, Bu. Baik, tidak tahu. Hanya menjelaskan ya, bahwasanya pada bulan-bulan yang telah lalu, ya, Ibu ada menyebarkan lembar AKPD, yaitu angket untuk peserta didik di setiap kelas, ya. Nah, dari situ Ibu dapati ada beberapa di kelas Risna yang belum memahami, ya, dampak dari akun sosial media, ya. Nah, salah satunya adalah Risna yang Ibu dapati, ya, pernah mengunggah di akun sosial media berupa pembulian, ya. Oke, baik. Nah, tujuan layanan individu ini yaitu untuk mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan yang sudah Ibu angkat, yaitu pembulian di sosial media. Nah, sekarang ada durasi waktu, ya Nak, ya, 2 kali 45 menit. Bagaimana itu, Bu? Waktu durasinya kenapa 2 kali 45 menit? Nah, dari sini memang udah ditentukan durasi waktu untuk layanan konseling individu, bahwasanya diperkirakan 2 kali 45 menit itu sekitar 90 menit. Adapun di dalam layanan ini ada yang namanya azas, yaitu azas kerahasiaan dan azas keterbukaan. Kalau boleh tahu, asas kerahasiaan itu bagaimana, Bu? Azas kerahasiaan ini, nah di sini jika Ibu nanti meminta
Risna menceritakan, ya, silakan ceritakan pada ibu. Ibu tidak akan menceritakan dengan guru lain atau dengan teman Risna. Nah, di sini azas keterbukaannya, Risna jangan malu-malu, jangan takut nanti diceritakan. Nah, ibu tidak akan menceritakan permasalahan Risna atau di sosial media, ibu tidak akan ceritakan, ya. Baik. Sekarang apakah Risna tahu mengenai tentang tujuan konseling ibu sekarang? Tidak tahu. Apa iya? Padahal tadi udah ibu jelaskan. Nah, itu tadi tujuan konseling ibu panggil tadi. Nah, tujuannya adalah yaitu untuk mengentaskan Pembelian di Nah, itu dia, ya. Apakah Risna sekarang bersedia dalam waktu durasi yang 90 menit ini bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Bersedia mengikuti konseling individu, ya. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada nanti beberapa pertanyaan yang ibu tanyakan pada Risna. Mohon dijawab dengan sejujurnya dan terbuka, ya, sesuai dengan azas, ya. Oke, baik. Sekarang akun media sosial apa saja yang kamu gunakan? Risna punya akun WhatsApp, Mhm. Facebook, Mhm. TikTok, Instagram, dan Telegram. Dan Telegram, WhatsApp ada juga, ya. Baik, seberapa sering kamu menggunakan media sosial dalam sehari? Sangat sering. Sangat sering. Kapan aja? Dari pulang sekolah, bangun sore istirahat, lanjut malam sampai begadang. Sampai begadang, ya Allah. Selanjutnya, apa saja yang kamu unggah di situ? Foto Krisna dan teman-teman, foto idola juga. Foto teman, foto idola, ya. Nah, di story WhatsApp atau Instagram apa saja yang sering kamu unggah? Foto ketika Risna lagi main, jalan-jalan, dan di sekolah. Oh iya, pernahkah kamu mengunggah foto atau cerita teman kamu? Sangat sering. Sangat sering, baik, ya. Foto cerita seperti apa yang kamu sering unggah? Misalnya ketika ada temannya ulang tahun, Risna posting foto atau video teman yang tidak sadar kamera, Bu. Apakah dia berarti dia tidak tahu, ya? Ya. Berarti kamu tidak minta izin sama teman? Tidak. Oh iya. Apakah teman kamu marah? Marah, Bu. Marah, ya? Nah, jika teman kamu marah atau tidak senang, berarti kamu sudah melakukan pembulian di sosial media. Apakah kamu tahu hal ini? Tahu setelah Ibu beritahu. Oh iya, setelah Ibu beritahu. Baiklah, apakah Risna sadar perilaku Risna yang salah? Sadar, Bu. Sadar kalau Risna salah, ya. Baik, apakah usaha Risna untuk berubah? Dengan tidak mengulanginya lagi. Dengan tidak mengulanginya lagi. Apa dasar Risna melakukan pembelian di perilaku, di pembelian di sosial media? Dasarnya buat lucu-lucuan dan balas-balas, Bu. Lucu-lucuan dan balas-balas, ya. Oke, baik. Di sini Ibu dapatin, ya, di akun Risna bahwasannya, ya, ada foto termasuk pembulian. Nah,
Coba lihat, apakah ini punya Risna? Iya, Bu. Ya. Itu juga? Iya. Sadar ya, kalau itu punya Risna dan tahu ya, Risna dan mengakuinya. Sering seperti ini, nah, mengunggah di akun sosial. Sering. Sabar ya. Oke, ibu. Ibu, baik. Nah, sekarang ya, Ibu ingin memperlihatkan ya, Ibu tontonkan di sini yang sudah Ibu sediakan, video yang sudah Ibu sediakan. Halo semuanya, pada tahu nggak sih apa itu cyberbullying? Pasti kalian sering dengar istilah ini nih. Atau jangan-jangan malah tanpa sadar kalian juga ngelakuin. Apa sih cyberbullying itu sebenarnya? Dalam bahasa Indonesia, cyberbullying disebut juga dengan intimidasi dunia maya. Intimidasi dunia maya juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai cyberbullying atau cyber harassment. Yang keduanya masuk dalam kategori kekerasan. Hal ini bisa terjadi kepada anak maupun orang dewasa. Remaja bisa jadi lebih rentan mengalaminya, apalagi yang gemar menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Mirisnya, cyberbullying dapat meninggalkan jejak digital yang bisa berdampak jangka panjang pada seseorang atau kelompok. Pernah nggak sih kalian komen jelek di teman kalian? Pernah nggak sih kalian posting foto yang memalukan teman kalian di sosial media? Atau kalian pernah baca akun sosmed teman-teman dengan konten-konten yang bisa bikin dia malu? Nah, itu adalah beberapa contoh yang disebut cyberbullying, sob. Dan yang bikin kaget, menurut data yang diperoleh Kemendikbud, sebanyak 41% remaja di Indonesia dalam usia 15 tahun pernah dirundung lebih dari sekali dalam 1 bulan. Itu kan cuma iseng, jangan dianggap serius lah. Ya, kita kan nggak tahu perasaan orang lain, sob. Yang buat kita bercanda bisa jadi menyakiti seseorang secara mendalam, apalagi dilakukannya berulang-ulang kali. Di era sekarang bukan cuma mulut yang harus dijaga, sob, jari jemari juga. Jari yang nggak dijaga bisa bikin orang lain sakit hatinya, dampaknya bisa panjang. Bisa bikin kepercayaan diri rendah, malas bersosialisasi, terus menyendiri, depresi, dan yang paling parah, bikin orang berniat bunuh diri. Malah cemen, masa dipercayain doang depresi? Nah, kita tuh nggak pernah tahu karakter dan latar belakang seseorang. Bisa jadi komentar kecil yang kita anggap bercanda justru membuka luka masa lalunya. Dan kita nggak tahu udah berapa lama ia membawa beban aslinya. Ya, kalau kita nggak bisa bikin orang seneng, paling nggak jangan nambah beban mereka ya, sob. Nah, tadi ada video yang sudah Ibu tontonkan pada Risna, bahwasanya tentang apa tadi? Cyberbullying. Cyberbullying atau bullying di sosial media. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan ini apa nih? Album ya, sebuah album dia bermedia sosial. Nah, di sini ya, aturan di media sosial ya. Nah, bisa nampak nah? Oke, baik. Sekarang di sini. Nah, hal yang boleh dilakukan di media sosial ya. Yang pertama adalah menjaga etika berbahasa. Yang kedua, menyebarkan informasi yang bermanfaat. Yang ketiga, menyampaikan motivasi. Dan yang keempat, menyampaikan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, membentuk komunitas yang
bermanfaat. Yang keenam, mempromosikan suatu produk legal, ya. Nah, sini ada lagi hal yang harus dihindari di media sosial, ya. Nah, yang pertama adalah menyebarkan informasi pribadi. Nah, pahami ya. Yang kedua, membuli orang lain. Nah, ini salah satunya yang pernah Krisna lakukan di sosial media. Yang ketiga yaitu berdebat tidak jelas. Nah, berdebat tidak jelas ya. Yang keempat, menyebarkan fitnah dan hoak. Nah, yang kelima, menyebarkan konten pornografi. Yang keenam, mengikuti akun atau konten yang dilarang. Nah, di sini ya, di lembar yang ini, di sini ada pasal Undang-Undang 27, pasal 27 Undang-Undang ITE ya. Nah, ITE ayat 1. Dengarkan ya. Setiap orang harus dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ayat keempat, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Di sini pasal 27. Yang di sini yang kedua adalah pasal 28 Undang-Undang ITE. Ayat yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa sengaja menyebarkan berita bohong, menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Nah, di sini kita tahu ya. Katakan semuanya tentang undang-undangnya juga ada ya. Baik, Krisna. Sekarang ya udah 2 media yang apakan tadi, tontonan video dan sudah dibacakan cara menggunakan bijak ke sosial media. Jadi bagaimana koreksi diri Isna?
kedua mengaku bersalah. Bersalah ya. Setelah mengaku itu berarti kan tidak baik ya kan. Baiklah. Sekarang mohon Nak Krisna mengisi ya. Baik. Oke. Di sini ada beberapa yang harus diisi ya. Di sini Krisna menulis lampiran LKPD ini. Silakan diisi. Di sini ada pertanyaan ya. Baca setiap pertanyaan kemudian diisi sini ya. Oke, silakan diisi. Ada berapa pertanyaan nih? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik, silakan diisi. Selanjutnya, oke. Kita jadi apa? Oke, yang itu beda. Krisna sudah menulis lampiran lembar LKPD ya, lembar kerja. Oke, baik. Bagaimana selanjutnya, Krisna? Apa usaha Krisna untuk merubah perilaku ini? Saya akan meminta maaf kepada teman-teman yang sudah saya post fotonya. Oh iya, baik. Kalau begitu, Krisna harus mengisi kontrak tingkah laku yang ada Ibu sediakan di sini. Nah, silakan diisi. Ini namanya kontrak tingkah laku. Silakan. kontrak. Baik.
kamu sudah mengisi kontak kita lagi ini, enak ya. Jadi bagaimana jika kamu mengulangi perilaku ini kembali? Ini sudah kontak lagi, kontak ya. Nah, bagaimana? Saya akan menerima konsekuensi dari mereka. Oh iya, begitu. Baiklah, sepakat ya menerima konsekuensi dan komitmen dari ibu ya. Nah, ibu harap ya, memang ibu harapkan betul dari Risna betul-betul berubah dan tidak akan mengulangi lagi. Di sini nanti akan ibu pantau di sosial media, di akun Risna ya, dalam 1 minggu ini. Kemudian akan ibu panggil kembali setelah 1 minggu ya nak ya. Oke, baiklah. Layanan Mas Ibu, Ibu ucapkan terima kasih pada Risna karena sudah mau mengikuti layanan ini. Nah, bagaimana perasaan Risna setelah mengikuti layanan konseling individu ini? Saya menjadi lega dan menjadi lebih tahu apa itu saya berbunyi. Iya, baiklah. Nah, sebelum kita akhiri konseling individu ini, alangkah baiknya kita berdoa nanti ya. Nah, doa mulai. Doa selesai. Baiklah, nanti Ibu ada rencana seminggu ke depan ya, ada jadwal ya untuk selanjutnya Ibu memanggil Risna. Apakah bersedia nanti nak? Ya, Ya, bersedia. Alhamdulillah, terima kasih ya. Nah, di sini ada lagi untuk mengisi asesmen proses dan hasil untuk terakhir. Ya, di sini asesmen adalah penilaian Risna terhadap layanan ini. Oke. Boleh di checklist yang ya. Ini ya. Oke. Ya, ya. Oke. Baiklah, Risna bisa Risna lihat di sini ada kantong kepuasan konseling setelah mengikuti bimbingan dan konseling. Nah, di situ terdapat hari dan tanggal, ada kertas yang warna hijau, ditulis di situ nanti Risna. Kemudian pada nama berwarna merah kertasnya, pada kelas kertas warna biru. Nah, Risna boleh nanti
memilih suasana hati Nak Risna pada saat konseling, ya. Nah, di sini bisa Risna tulis yang warna hijau apa, di sana warna merah apa, dan warna biru apa di sini. Silakan. Nah, di sini ya, coba lihat ada beberapa suasana hati kamu, ada sedih, gembira, bahagia, rasa sayang. Nah, di sini Nak Risna boleh pilih. Silakan. Ya, boleh, silakan. Sudah selesai, sekarang layanan kita boleh pulang. Terima kasih ya, Nak.